Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Macam-macam dari cerita rakyat terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, sage. Sage merupakan suatu cerita rakyat yang berdasarkan peristiwa sejarahnya dicampur dengan variasi rakyat. Berarti menceritakannya berbagai macam dari seorang rakyat itu berbeda-beda. Contohnya, Hikayang Hang Tua, Sariah Melayung, dan sebagainya. Yang kedua ada legenda. Legenda ini merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat dari terjadinya suatu wilayah atau tempat. Contohnya, Takuban Perahu, Maling Kundang, Dongeng Banyuwangi, kemudian Dongeng Roro Mendut, Rawa Pening, dan sebagainya. Kemudian ada fabel. Fabel ini merupakan cerita rakyat yang penokohannya berupa hewan atau binatang sebagai lambang mendidik moral seorang anak. Contohnya, cerita si kancil yang cerdik, Hikayat Kalila, cerita kancil dan buah, dan sebagainya. Kemudian di sini ada mite. Mite ini merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan suatu kepercayaan pada benda-benda gaib atau tempat gaib. Contohnya, Nyi Roro Kidul yang terkenal adalah ratu yang menguasai laut daerah selatan. Kemudian ada jenaka. Jenaka merupakan suatu cerita rakyat dengan perilaku orang malas atau dikenal dengan cerita lucu. Jadi cerita jenaka ini merupakan cerita-cerita yang melukiskan ceritanya dengan cara humor. Contoh, Pak Kodok, misal Pak Belalang, Pak Pender, ataupun cerita-cerita yang mengisahkan ceritanya lucu. Selanjutnya ada paralel. Paralel merupakan suatu cerita yang diperankan oleh manusia dan binatang. Contohnya, Hikayat Ramayana, terus cerita semut dan belalang. Terus lanjut ke cerita parabel. Cerita parabel merupakan cerita yang menggambarkan suatu cerita moral dengan para tokoh yang diperankan oleh benda mati. Contoh, kisah sepasang slop. Berarti ini kan benda mati, namun seolah-olah dia memiliki peran sebagai manusia. Dan yang terakhir adalah cerita terbengkai. Cerita terbengkai ini merupakan suatu cerita yang di dalamnya mempunyai cerita lagi. Contoh, 1001 Malam yang kerap kali kalian telah mendengarnya. Dan selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan tingkah laku, sikap baik buruknya seseorang atau akhlak dari seseorang. Sedangkan nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan sikap seseorang kepada orang lain. Atau biasanya nilai sosial ini berkaitan dengan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, nilai agama atau religius. Nilai ini berkaitan dengan keyakinan seseorang atau berkaitan dengan keagamaan. Dan yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat yang ada di masyarakat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut.
Lanjut ke kaidah kebahasaan teks cerita rakyat. Yang pertama, bersifat anonim. Maksudnya, tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan karena ceritanya itu diceritakan secara lisan atau dari mulut ke mulut masyarakat, sehingga tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya. Yang kedua, bersifat istana sentris. Jadi, bersifat istana sentris ini bertema atau berlatar kerajaan. Sudah pasti cerita-ceritanya itu berkaitan dengan kerajaan pada zaman dahulu. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata arkais atau klise. Contohnya, sah dan tahta, alkisah. Jadi kata-kata arkais atau klise ini merupakan kata-kata pada zaman dahulu atau masa lampau atau bahasa Melayu kuno. Selanjutnya yang ketiga, perbandingannya mengenai nama pengarang. Dalam hikayat tidak diketahui siapa pengarang dari cerita rakyat tersebut, atau sering kita kenal dengan anonim. Sedangkan dalam cerpen kita dapat mengetahui dengan mudah, dan biasanya dalam cerpen ini pengarangnya sering dicantumkan atau ditulis di bawah judul cerpen tersebut. Selanjutnya, jumlah kata dan latar tempatnya. Jika dalam hikayat cenderung bervariasi, berkisar antara 500 sampai 7.000 kata, dan tempatnya berkisar pada lingkungan atau kehidupan di istana. Sedangkan cerpen biasanya berkisar antara 500 sampai dengan 5.000 kata. Dan tempat dalam cerpen ini settingnya sering dalam kehidupan sehari-hari yang melekat di masyarakat.